kita, perjuangan mereka sampai mereka ke sungai di Pontianak, berdirilah satu kerajaan Al-Gadri, Istana Gadriyah, Al-Qadriyah, yang sekarang sultannya yang ke-9 itu semua datang dari Yaman, mendirikan istana kerajaan. Islamlah, jadi Islamlah negeri ini. Sekarang tinggal mudahnya saja. Sekarang Ustadz Abdul Somad ceramah, wow, disambut dengan marhaban. Marhaba ya Nur. Masya Allah, dipoto. Kadang ceramahnya setengah jam aja, fotonya 1 jam. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, di pedalaman itu saya di mana-mana disambut. Ceramah di Pekanbaru disambut, ceramah ke Medan disambut, ceramah di Makassar disambut. Pas saya masuk ke hutan, satu pun tak ada yang nyambut. Heran saya, kok bisa nggak ada yang kenal orang sini sama saya? Rupanya tak ada paket. Di situ saya baru paham. Jadi kalau Pak Ketua Panitia tadi mengatakan anaknya bisa kenal, itu orang tuanya ada 2 yang menyebabkan orang bisa kenal sama saya. Pertama ada signal, kedua ada paket. Jadi asal jumpa saya orang dia diam aja tak kenal, pasti tak punya paket kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membayangkan para ulama dulu datang. Saya sebenarnya datang ke Tembilahan Indragiri Hilir, sedang mengukur bagaimana ulama dulu. Dari Tembilahan kami naik tadi bot sampailah ke Sapat. Dari situ kemudian masuk ke dalam menelusuri naik motor sampai ke makam Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri. Lama saya termenung bagaimana beliau dulu membawa ajaran agama Islam untuk mengislamkan negeri ini. Orang yang tak tahu fikih, tak tahu hadis, tak tahu Quran, tak tahu sunnah. Kalau cuma jabatan, tak perlu beliau jauh-jauh ke Sapat, cukup di Kalimantan, pastilah dia punya jabatan yang terhormat di kerajaan Banjar. Tapi karena ingin membawa li'i'la'i kalimatillah, supaya tersebar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 tahun menjadi mufti kerajaan Indragiri, mengasih makan orang. Siapa yang datang pengajian ke Sapat, ditanggung makannya, ditanggung biayanya. Itu ditulis dalam buku biografi beliau. Perjuangan membaca itu barulah kita sadar, ternyata kita ini tak ada apa-apanya. Mengukur diri tengok ulama. Kadang kita ini kalau sudah menengok di YouTube, berapa yang nonton tadi? 9.000 Pak Ustaz. Mantap kan? Instagram berapa? Instagram ada 17.000 Pak. Yang lain ada tak sampai begitu? Tak ada Pak Ustaz. Belum tahu dia. Ternyata setelah dibandingkan dengan para ulama, para habaib, kita ini tak ada apa-apanya. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berjuanglah. Panitia malam ini perjuangannya, cobalah tengok, memasang tenda, membuat grup WA. Tadi diam-diam saya intip ke samping, UAS 2018, UAS 2017. Ternyata panitia membuat grup tunggang langgang lintang pukang, membuat acara nih, menyusun segala macam. Dan mereka tak tampil ke depan. Bintang utamanya siapa malam ini? Kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Maka dialah. Padahal yang menyebarkan info, anak-anak remaja yang menyebarkan berita, hadiri tabligh akbar, yang memasang tenda, yang memasang umbul-umbul, mereka tak pernah tampil ke depan. Pernah tak Bapak Ibu menghadiri acara Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran halal bihalal, tiba-tiba panitia protokol memanggil, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Pernah? Tak pernah. Yang tampil ke depan ini yang paling tidak kuat. Apa? Cat. Inilah yang tampil ke depan. Padahal di balik ini ada yang paling kuat. Besi, kerikil, batu, semen di dalam. Kata mereka, cat, biarlah kau yang tampil di luar. Aku biarlah di dalam. Coba kalau kerikil tampil keluar. Begitu juga dengan manusia ini, yang tampil keluar yang paling lembut, yang paling lunak. Mana dia? Bulu, rambut, kulit. Tapi yang paling berfungsi mana? Jantung di dalam.
Bayangkan kalau jantung keluar. Jadi jangan pernah menyepelekan orang. Ini ada orang-orang yang berjasa, sehingga jangan heran nanti ketika di akhirat ternyata mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun sebesar ujung kuku. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lebih baik daripada engkau. Kalau nampak anak kecil, jangan katakan amal kau banyak. Oh, anak kecil, kau belum ada dosa apa-apa. Sementara aku sudah bergelimang dosa. Lapendos, lelaki penuh dosa. Nampak orang tua, bapak sudah tua, Pak. Aku belum tentu seumur bapak. Bisa jadi aku 2-3 hari lagi mati, Pak. Ketika dapat berita kematian Ustaz Abdul Somad, apa kata jamaah dari Tembilahan? Memang kemarin sudah nampak aku tanda-tandanya. Tuh, kalau nampak orang kafir, hari ini kau kafir, tapi kalau Allah kasih kau hidayah, kau masuk Islam dan kau bersih sebersih-bersihnya, maka kita melihat diri kita ini kotor, tak ada apa-apanya. Siapa yang membersihkan kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa asra, Allah balas 10 kebaikan. Kebaikan. Wa huttat anhu asara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan, silap, salah, dosa. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Jadi kalau ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, saya lebih baik istighfar apa selawat? Selawat. Karena kalau kau istighfar, dosamu hapus. Tapi kalau kau selawat, dosamu hapus 10, derajatmu naik 10, kau dapat 10 kebaikan. Jadi 10 dosa dihapus, Pak Ustaz. Iya. Utang, Pak Ustaz? Utang dah. Pula nanti berselawat, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dah, hutang lunas. Tak bisa, tetap dibayar. Nabi SAW mengajarkan jangan sampai ada sangkutan-sangkutan sama manusia. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Beri upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Bapak mau buat rumah, ibu mau buat rumah, tengok tukang itu. Asal berkeringat dia bayar. Sebelum kering keringatnya. Engkau yang punya tukang cuci, tukang setrika, tukang kopra, tukang ambil kelapa, tukang panen sawit, tukang pupuk, kau sepelekan gajinya, kau makan, ambil. Jurusnya jurus gayung, ciduk sini, ciduk sini. Kumpul duit haram. Duit haram tadi dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Kau kenapa nangis? Kakiku dipijak Afrika. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau saya yang bimbing umroh gitu, saya nanti mau berangkat umroh nih. Nah, Ustadz mau ngajak umroh ya. Oke, tak kita sebut tanggalnya. Labbaik Allahumma labbaik. Datanglah pembimbing dari Jawa. Orang Jawa ini lembut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah tidur, mari saya ambil mikrofon, saya bangkit. Labbaik Allahumma labbaik. Bangkit. Sampai di Mekah, di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran. Saya heran Pak Ustadz nengok Pak Haji itu. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji selalu bercelana pendek. Sekarang tak bercelana sama sekali. Enggak. Hajinya haji mabur.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan, jangan pernah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya Nabi zikir dulu, tapi hari itu Nabi langsung tegak, langsung melewati shaf, langsung masuk ke kamar. Sahabat semuanya heran, ada apa gerangan wahyu apa yang turun? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau tergesa-gesa? Kenapa kau tidak berzikir? Kenapa langsung masuk kamar? Ada harta rampasan perang yang belum aku bagi. Aku takut mati sebelum terbagi. Dibagikannya langsung karena lupa. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titipan-titipan. Kalau titipan pesan kata ditambah orang, cakap 1 senti jadi 1 meter. Tapi kalau titip uang, kalau titip biaya, kalau titip dana, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Ada petugas zakat curang masalah kambing, ini kambing zakat, ini kambing saya, kau curang, maka nanti di akhirat kau akan memikul kambingnya ngembek. Curang dalam masalah lembu, kau akan memikul lembu di akhirat. Ada orang-orang nanti di akhirat memikul kijang Innova plat merah. Karena curang dalam masalah. Hati-hati dalam masalah kecurangan. Itu Ustaz Somad ngomong gitu karena kan tak dapat mobil dinas saja. Kalau ada orang mikul Toyota Avanza masih bangga. Ini di akhirat mikul bakwan. Kok bisa mikul bakwan? Yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Mikul bakwan. Yang mikul roti canai. Hati-hati. Pokoknya dunia ini mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, jangan ada sangkutan-sangkutan sama manusia. Plong, lepas. Makanya saya kalau ada silap salah selalu minta maaf. Setiap selesai ceramah selalu demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon saya dimaafkan. Apakah jemaah maafkan? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi, itu baru contoh. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang pas jam 8:30. Pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata saya sudah dikasih 2 botol. Botol kecil. Nampaknya setengah jam cukup. 2 botol. Ustaz harus 2 jam katanya ngomong. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ceramah itu terasa lama kadang. Tapi ternyata di jamaah kita